Doni baru saja pindah ke apartemen baru di lingkungan yang tenang di suatu tempat di Filipina. Dan dia merasa dia satu-satunya yang menyadari ada yang tidak beres dengan wanita tua yang tinggal di sebelahnya. Sebut saja dia Linda. Kadang-kadang Doni melihatnya di siang hari, menyirami tanaman di teras kecilnya, membaca surat, atau sekedar duduk di luar menikmati sinar matahari. Dari apa yang didengarnya, Linda adalah seorang pensiunan perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit jiwa pada masa mudanya. Dan dia juga tinggal sendirian selama beberapa tahun setelah suaminya meninggal pada tahun 2010. Mereka saling menyapa beberapa kali dan semuanya baik-baik saja untuk sementara waktu. Pernah sekali Linda memberi Doni sebuah pasta, tapi rasanya aneh. Terkadang Doni mendengar pemutar rekamannya juga memutar lagu-lagu lama di sore hari. Linda berusia sekitar 65 tahun. Rambutnya mulai memutih dan senyum manis tersinggung manis di bibirnya setiap kali mereka berbicara. Dia memiliki aura keibuan. Doni menyukainya karena dia kehilangan neneknya di usia yang sangat muda. Namun mereka tidak pernah benar-benar dekat karena Linda agak menjaga jarak dan suka menyendiri. Saat membuka gerbang apartemennya, Doni merasa seperti sedang diawasi. Dia merasakan perasaan seperti merinding gitulah di belakang lehernya. Dan tulang belakangnya tiba-tiba merasa dingin. Doni melirik rumah Linda beberapa kali setelah menyadari lampunya mati. Aneh, karena kebiasaan Linda, dia selalu membiarkan lampu teras depan menyala sepanjang malam. Namun ini bukan hal yang perlu diwaspadai. Mungkin Linda lupa. Namun setelah beberapa malam seperti ini, perasaan diawasi itu tidak pernah hilang dari dirinya. Sampai suatu malam, Doni akhirnya melihat lebih dekat ke dalam kegelapan rumah Linda dan melihat seseorang duduk di terasnya. Hampir tidak terlihat karena itu cukup gelap. Dan itu dia. Doni tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia bisa melihat bentuk tubuhnya. Kurus, rambut terurai, dan duduk membungkuk di kursi tidak bergerak. Dia menghadap ke arah Doni. Dia yakin akan hal itu. Doni juga yakin bahwa dialah yang memperhatikannya beberapa malam terakhir ini. Doni melambaikan tangan padanya tapi tidak ada respon. Jadi dia mengabaikannya. Karena lelah bekerja, dia tidak punya waktu dan tenaga untuk memikirkan apa yang dilakukan tetangganya. Tapi apa yang bisa dia lakukan di luar pada jam 12 malam? Doni tidak memikirkan hal-hal ini saat itu. Tapi tentu saja aneh jika mengingat kembali. Keesokan paginya, Doni melihatnya di luar sedang berbicara dengan tetangga lain. Seperti biasa dari kejauhan, Linda melihat ke arah Doni dan tersenyum. Dan Doni tentu membalasnya. Namun ada yang aneh pada wajahnya. Sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang sangat aneh. Doni ingat ketika dia masih kecil, adik perempuannya memiliki boneka mainan yang hanya dilukis wajahnya saja. Begitu pula dengan Linda, hampir seperti wajahnya hanya dilukis, karena tidak ada apapun di balik garis-garis wajahnya. Itu sangat halus, tetapi di bawah sinar matahari itu terlihat sangat luar biasa. Dan senyumannya, ada sesuatu yang aneh tentang senyumannya, yang memberitahu Doni bahwa dia tahu Doni melihatnya malam itu, dan itu cukup mengerikan. Doni pergi menemui ibunya saat makan siang dan menceritakan kepadanya tentang situasi Linda. Dan ibu Doni bercanda tentang legenda urban di provinsinya tentang Aswang, yaitu sosok yang mencuri wajah orang. Makhluk ini dikatakan mengetahui saat seseorang akan meninggal dan akan mencuri wajah mereka untuk digunakan melakukan tindakan yang mengerikan. Dengan menggunakan arang, makhluk itu kemudian akan mencoret-coret wajah barunya. Doni menertawakan gagasan itu dan melupakan semuanya.
Semuanya kembali normal setelah itu. Linda dan Doni mulai bertukar beberapa kata selama beberapa bulan berikutnya. Sampai suatu sore, Linda bertanya, apakah pemutar rekamannya terlalu keras? Dan Doni bilang tidak. Linda bahkan memberi Doni jam saku tua dengan cermin di sisi lainnya. Katanya itu milik mendiang suaminya. Dan dia memberikan Doni jam itu karena ingin menyortir barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Tapi hanya sampai situ. Dan Linda kembali bersikap jauh dan menjaga jarak. Dan Doni kembali melanjutkan hidupnya. Pada bulan Desember di tahun yang sama, Doni melihat apa yang dia gambarkan sebagai hal yang paling menakutkan yang pernah dia lihat dalam hidupnya sebagai orang dewasa. Saat itu sekitar pukul 1 dini hari di hari kerja dan Doni baru saja pulang dari hari yang melelahkan dan dia merasakannya lagi. Perasaan aneh seperti sedang diawasi. Rumah Linda kembali gelap dan tiba-tiba semua hal aneh tentang Linda mulai memenuhi pikiran Doni lagi. Dia membeku di tempat. Dia ada di sana atau sosok itu ada di sana. Doni melihat bentuk tubuhnya di beranda. Kali ini dia berdiri. Rambutnya terurai bergerak tertiup angin. Hujan mulai turun dan Doni mulai kedinginan dan menggigil. Dia mencoba memberanikan diri untuk mengarahkan senter ponselnya ke arah itu. Tapi dia terlalu takut dengan apa yang mungkin terungkap. Lalu, Doni mendengar teriakan yang sangat pelan. Teriakan yang mungkin terdengar dari seseorang yang mulutnya ditutup. Dia melompat dan refleks mengarahkan senter ke arah rumah Linda. Ada Linda, atau dulunya adalah Linda, di hadapannya. Dia mengenakan semacam sweater tidur dan dia sangat kurus. Dan rambutnya berantakan karena tertiup angin. Doni berteriak. Karena apapun yang berdiri di hadapannya bukanlah Linda. Dia tidak punya wajah. Wajah tetangga yang dulu dia kenal sudah hilang. Seolah-olah seseorang telah mengambilnya. Yang tersisa hanyalah kulit putih pucat seperti wajah kosong. Doni mendengar tangisan lembut itu saat dia mencoba berbicara tanpa mulut. Dia mulai mengangkat satu tangannya seolah memberi isyarat agar Doni mendekat. Dan Doni hampir pingsan. Doni tidak menyangka dia bisa menyalakan motor dengan secepat itu. Tapi dia mulai memacu motornya keluar dari sana dan melaju menuju ke rumah ibunya di tengah malam yang hujan. Setelah kejadian itu, Doni tidak pernah menceritakan kejadian itu pada siapapun. Dan dia langsung pindah dari apartemen itu minggu berikutnya. Dia tidak peduli dengan uang jaminannya dan dia juga tidak pernah lagi bertemu dengan Linda. Doni berusaha sekuat tenaga untuk mengubur kenangan itu sedalam mungkin. Semua ini terjadi sekitar 20 tahun yang lalu dan Doni tidak pernah menceritakan kepada siapapun sampai sekarang. Dia tidak pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Linda, tetangga lamanya. Tetapi terkadang dia bertanya kepada orang-orang. Ada yang mengatakan dia meninggal di tahun berikutnya, ada yang mengatakan dia pindah untuk tinggal bersama saudara laki-lakinya, tetapi meninggalkan semua barangnya, bahkan pemutar rekamannya. Rasanya seperti dia menghilang begitu saja. Namun selama ini Doni masih menyimpan jam saku pemberiannya. Terkadang dia melihat dirinya di cermin itu dan berpikir, mengapa wajahnya kadang-kadang terlihat seperti baru saja dicat.